sian dikapolisikan. Kumaha anak pamajikan dikapolisikan dah sih. Atur nuhun pada di atur nuhun, atur nuhun. Buat bekal bapak, itu buat istri. Salam. Dedi Mulyadi melihat bapak-bapak penjual agar-agar. Lalu Kang Dedi menghampiri dan membeli sisa dagangannya. Pas dicicipi, Kang Dedi bilang, bukan gula asli tapi gula bibit. Kang Dedi pun malah ngerjainnya mau dipolisikan karena makanan berbahaya sampai si bapaknya gemetar ketakutan. Oke, gula bibit itu apa guys? Bukan gula. Gula bibit itu maksudnya gula palsu. Oke, tuh komen di bawah ya supaya juga bisa tahu kalau gula bibit itu maksudnya apa. Bukan gula asli, ya, gula tiruan gitu ya. Aduh, lanjut ya. Ini teh jualan ini punya siapa? Punya bos. Oh, ngikut sama bos. Iya, Setor sama bos. setor. Berapa setornya sama bos? Satu loyang ini Satu loyang ini berapa? kalau pakai di atasnya ini 3.000, kalau nggak pakai di atasnya 2.500. Kalau di atasnya dipakai 3.000, kalau nggak Iya. dipakai di atasnya 2.500. Iya, susu beli, Susu plastik beli. Ini yang punya modal bos. Bos, Udah Pak, cukup Pak. Coba diasah dulu sama saya ya. Diasah dulu sama saya. Ini gula bibit atau bukan? Kalau gula bibit dimakan berbahaya, bisa menimbulkan dampak kesehatan yang buruk, apalagi anak-anak. Cobain dulu. Itu enggak bagus ya. Ini gula bibit Pak. Gula bibit. Nah, jadi karena ini gula bibit, saya nggak jadi belinya. Nggak jadi belinya, karena gula bibit. Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nah, ini gimana Meren? Ya biarin gitu. Apa rugi atuh? Ya nggak rugi juga. Kenapa nggak rugi? Kan sudah diasahan sama saya. Ya nggak. Nah, ini kan sudah diasahan sama saya, berarti barang Bapak nggak bisa dijual lagi. Iya. Nggak bisa, Iya. karena udah diasahan kan. Nah, Saya nggak Bapak teh kehilangan 12.000 ini nggak teh. apa-apa kehilangan 12. Apa-apa. Ay, Bapak hilang dah. Sudah punya untungnya sedikit, ini diikhlasin. Ikhlasin, ya nggak apa-apa. Bapak teh sudah miskin tambah miskin atuh. Ya nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kenapa nggak Bapak miskin juga? Iya, yang penting kaya juga nggak bisa. Yang penting kaya juga nggak bisa rezeki. Nih, bati Bapak teh baru dapat 35.000. 45.000. Kalau dapat dengan ini, jadi Bapak batinya 57.000. Sekarang yang 12.000-nya ku saya diasaan. Karena gula bibit jadi terjadi. Bapak kontraknya di mana? Nggak ngontrak sama bos di sini. Di mana rumah bosna? Di belakang makan. Ayo ngilu ke rumah bosna. Urang rek ngomong ke bosna, iya kurang pakai gula bibit. Ayo sok naik. Ayo, nggak takut dia, ayo. Iniin makanan yang mengganggu kesehatan. Makanya saya bawa ke mobil nih Bapak nih. Belok kanan masuk. Lurus kita ke kantor polisi. Ya aduh, kasihan Makanya dibawa ke Kang klub, Pak. Dedi. Kang Dedi jangan, kasihan. Bapak kenal saya nggak? Kenal Siapa? Pak Mulyadi. Saya Pak Mulyadi. itu sangat konsen terhadap kesehatan. Ya Pak ya. Makanan Bapak mau saya bawa ke lab ke polisi. Kalau nanti dari hasil lab ternyata makanan Bapak ini berbahaya bagi kesehatan, bayana Bapak mau saya laporin. Yang bikinnya ya atau bosnya bukan saya. Ya, tapi kan Bapak yang edarin. Nanti ketahuan nih saya bawa ke lab nih. Bawa ke lab ini dulu kesehatan. Nanti udah bawa ke kesehatan, ditemukan makanan Bapak ini bermasalah, mengancam kesehatan orang, maka nanti saya akan laporin juga bosnya. Tapi Bapak yang ikut menjual makanannya, bagaimana? Bisa bertanggungjawabkan nggak? Nggak bisa. Makanya kalau dagang jangan sembarangan. Bosnya we, jangan saya. Bosnya Ya nanti jangan Bapak saya. dulu, baru bosnya. Kang Dedi. Cuma jualan. Bapak kenapa melamun? Sedih.
nggak nyangka ngalamin ini ya. Saya ikutin bapak tuh tadi, dari tadi naik angkot saya perhatiin, saya intai bapak itu. Seintai bapak itu ya Saya Allah. intai dari tadi. Ini kan barangnya saya bawa klep ya. Nah, selama bapak barangnya dibawa ke lab, ini bekal bapak. Aduh, dikasih uang. Aduh, bapaknya Itu buat kirim bengong. istri bapak, kan sebulan kirim 2 juta, kirimin sama istri bapak. Ya, Gimana kalau nggak pulang gitu dikirimin aja? dikirimin dari sini, ya terserah bapak kirimin aja. Selama nunggu barang di lab. Ya, bapaknya sing sehat. Amin. Salaman dulu sama saya. Amin. Bapak tuh orang baik, orang ikhlas. Barang 12.500 bawa bapak ikhlasin, padahal bapak teh orang butuh. Penghasilan bapak pas-pasan. Bapak teh orang baik. Dan aja nu lebih kecil di bapak. Karena ada orang kaya lain yang lebih kecil dari bapak. Bapak udah penghasilan 45.000. Tadi 45.000, bapak hilang 12.500. Bapak masih bersyukur karena orang lain ada yang lebih kecil dari bapak. Bapaknya orang baik banget, ya. Ini hadiah untuk orang baik, Terima kasih. ya. Syukurlah mudah-mudahan Pak Yadi disehatkan, Amin. dipanjangkan. Bapak orang luar biasa, ya. Ini contoh ya, orang baik banget. Sudah penghasilannya kecil, masih mengikhlaskan yang kecil dengan kalimat ada orang lain yang lebih susah dari saya. Apa ya? Banyak sehat. Enggak, makanan bapak mah bagus, enggak bermasalah. Ya, Ini saya pulang nanti dia. Itu ada yang ada. Ya, nanti biar Pak. terima kasih. Ya, Terima kasih. ya. Jangan lupa Terima nanti. kasih. Ya. Tadi geus ngadeg-deg. Sian dikapulisikeun. Kumaha anak pamajikan dikapulisikeun da. Atur nuhun Badadi, atur nuhun, atur nuhun. Ini buat bekal bapak, itu buat istri. Ya. Salam. Maaf ya, mudah tersentuh soalnya. Allahu Akbar. Kita nggak bayangin aja kalau bapak-bapak itu kayak bapak kita sendiri kan. Yang buat sedih. Kadang-kadang betul kan orang kata orang susah atau orang lebih butuh itu atau orang miskin itu lebih tahu menghargai gitu kan. Padahal dia rugi gitu, tapi kan nggak apa-apa, diikhlasin aja. Cakep. Kalau saya susah, ada lagi orang yang lebih susah dari saya gitu. Susah nak jumpa orang macam gitu kan. Ya. Video-video kayak ini bikin ada yang potong bawang aja gitu. Bikin kita nangis aja. Dan suka sekali keprihatinan Kang Deddy. Dan suka dramanya Kang Deddy itu bikin bapak tadi deg-degan ya, kayaknya ngelamun, takut ya mau dibawa ke polisi dan sebagainya. Dan ternyata barang jualannya bagus aja, orang baik. Dan pasti kalau ikhlas tuh rezekinya Allah gak ada. Sabar aja, pasti akan ada rezeki kita. Dan dia yakin bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu dia nggak kenapa-kenapa kalau kata oke, nanti bapak rugi, nggak apa-apa. Udah miskin nanti ya nggak apa-apa. Miskin juga nggak kaya, miskin itu miskin, kaya juga enggak. Aduh, masya Allah. Dan kehidupan ini begitu ya. Selama kita bersyukur, insya Allah akan selalu Allah ada untuk mencukupkan setiap apa juga kebutuhan atau keperluan kita. Untuk Kang Deddy terus berbakti kepada masyarakat, pasti akan disenangi oleh masyarakat dan pasti akan didukung terus oleh masyarakat. Semoga berkah itu sampai dan membawa keberkatan juga dalam kehidupan Kang Deddy dan keluarga seluruhnya, insya Allah. Kalau menurut teman-teman As kayak gimana setelah nonton video tadi? Ada yang kayak As juga apa enggak ini? Ada yang motong bawang? Ya, tutup komen di bawah supaya As juga bisa tahu perasaan teman-teman As di channel ini. Jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum semua, jaga diri, hatur nuhun, jangan lupa untuk terus bersyukur.